Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu Desi. Sehat dan gembira, Bu Desi. Luar biasa, alhamdulillah. Kalau untuk kondisi di sekolahnya saat ini gimana, Bu Reni? Ya, kalau untuk kondisi di sekolah, Bu, ya, terus terang ada ganjalan dalam pemikiran saya, Bu Desi, berkaitan dengan anak didik saya, Bu Desi. Sebab saya ini jadi wali kelas seperti itu. Jadi ada anak di kelas saya itu yang sepertinya bermasalah, Bu Desi, ada masalah kayak gitu, sehingga itulah yang mengganjal di pemikiran saya untuk beberapa hari ini, Bu Desi. Oke, jadi di kelas Ibu masih ada terdapat ya permasalahan lah ya bagi Bu Reni. Dari diskusi kita hari ini, kira-kira topik percakapan kita kali ini menjurusnya kemana, Bu? Atau pembahasan yang apa yang ingin Ibu sampaikan pada diskusi kita pada hari ini? Iya, Bu Desi. Jadi saya akan mengeluarkan unek-unek saya yang sudah beberapa hari ini, Bu Desi, berkaitan dengan anak didik saya di kelas saya, Bu Desi. Ini sering terlambat, Bu Desi. Sering terlambat. Sudah sejak dia kan kelas 10, Bu Desi. Sejak dia masuk ini kok anak sering terlambat kayak gitu. Ternyata di balik itu ada permasalahan dalam si anak tersebut kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah permasalahan ekonomi seperti itu, Bu Desi. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi Bu Reni selain tadi ada permasalahan ekonomi? Itu kira-kira ada faktor lain nggak yang mempengaruhi anak tersebut sampai sering terlambat datang ke sekolahnya? Iya, saya ceritakan begini, Bu Desi, ya. Jadi mumpung biar saya lega, biar saya ada masukan dari selain saya, masukan dari Ibu Desi. Jadi akan saya ceritakan kasusnya, Bu Desi, dan faktor-faktornya nanti, Bu Desi, ya. Bahwa anak kelas saya itu dari awal masuk itu kok terlambat seperti itu. Saya pikir anak ini faktornya males, Bu Desi, ya, seperti kebanyakan yang lain. Tapi saya lihat anak ini kok rajin kayak gitu kan. Maksudnya rajin mengerjakan tugas. Kemudian anak ini kok aktif dalam berorganisasi. Karena begini, Bu Desi, biasanya kan itu saling berkaitan, Bu Desi. Biasanya kan anak yang sering terlambat Betul, betul. ngirim tugasnya juga lambat kayak gitu, Bu Desi. Mm-mm. Kemudian tidak aktif kayak gitu. Nah, ini enggak kayak gitu. Makanya dari rasa penasaran saya, kemudian saya panggil si anak tersebut. Ternyata faktor ekonomi. Ya, faktor ekonominya apa? Tidak punya motor, Bu Desi. Jadi ini faktornya dia tergantung pada temannya kayak gitu, Bu Desi. Jadi kalau temannya terlambat ya dia terlambat, apalagi kalau temannya tidak masuk kayak gitu. Nah, kalau temannya tidak masuk dia harus cari tumpangan yang lain sesegera itu kan tidak mungkin, Bu Desi. Jadi kadang juga ikutan tidak masuk kayak gitu. Jadi bukan tergantung pada dianya sendiri, Bu Desi, tergantung pada dan jaraknya. Faktor jarak juga, Bu Desi, jaraknya nggak jauh dari sekolahan, sehingga untuk jalan kaki kan nggak memungkinkan, Bu Desi. Sementara motor nggak punya gitu. Itu, Bu Desi, yang pengaruhnya. Dan itu membuat pikiran saya kayak gitu. Saya ingin nolong anak ini, tapi saya bingung utarakan ini gimana kayak gitu. Kebetulan Bu Desi membuka forum ini, dan ini saya gembira sekali, Bu Desi. Seperti itu, Bu Desi. Oke, Bu Reni. Kalau dilihat dari anaknya ini luar biasa sekali ya, Bu ya, semangatnya
untuk belajar, datang ke sekolah itu, wah, kalau dilihat tadi apa namanya, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, rajin. Hanya saja tadi kendalanya di kendaraan ya Bu Reni ya, Ya, karena nggak punya motor, akhirnya anak tersebut numpang ya sama temannya, ya, berharap ke temannya. Nah Bu Reni, dari kejadian ini kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan dalam kasus ini Bu? Apakah Ibu punya solusi atau Ibu punya gagasan untuk permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi saya pernah punya solusi Bu ya. Eh, jadi solusi saya begini Bu ya. Di SMA kami itu kan dekat dengan SMP ya Bu ya. SMP itu kan masih wewenang Kabupaten Kota. Dan di Bangka Selatan ini Bu ya, itu Dishub, yaitu Dinas Pendidikan kerja sama Dishub, itu ada bis sekolah gitu. Nah, nah maksud saya begini Bu Desi. Uh, jadi si anak ini biar tidak ketergantungan sama teman, ya temannya kalau dia rajin, kalau berangkat pagi, kalau enggak, kalau kadang tidak masuk temannya juga ada kendala sakit, masa harus tidak masuk. Betul Bu. Jadi yang paling jelas yang tiap hari ada itu di sekolah Bu Desi. Nah, jadi maksud saya biarkan anak ini nanti numpang sama di sekolah, yaitu yang milik besok Pemda sini kayak gitu. Nah, yang terpenting kan anak ini udah sampai di sini dulu Bu Desi. Nah, kalau pulangnya memang beda, sampai SMA, SMP jam 2, SMA jam 3, SMA jam 3.15 Bu Desi. 4 lebih. Kalau Senin itu bahkan sampai jam 4 kayak gitu kan. Sementara SMP itu jam 2. Nah, kalau pulangnya kan banyak dari guru-guru di sini termasuk saya nanti kan bisa mengantarnya. Pulang kan guru-guru banyak. Termasuk saya juga bisa mengantarnya, yang terpenting dia datang berangkat sampai di sini kayak gitu. Nah, itu pemikiran saya untuk mengatasi masalah itu biar anaknya juga, karena anaknya agak sedih Bu. Dia tidak merasa bersalah kalau terlambat. Betul Bu, betul. Saya juga kasihan kan kalau datang tepat waktu kan membantu dia. Iya Bu, benar. Oke Bu Reni, tadi Ibu kan sudah punya gagasannya terhadap anak, salah satu anak yang ada di kelas Ibu ya. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, Ibu mau menghubungi Dinas Perhubungan agar anak tersebut pun bisa paling tidak ikut ya bersama dalam bis tersebut ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, di sini Bu, saya mau menanyakan apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan gitu, sesuai dengan yang Ibu harapkan, sesuai dengan yang Ibu rencanakan gitu. Jadi gini Bu ya, berarti nanti saya akan, kamilah pihak sekolah, kami akan menghubungi Dinas Perhubungan gitu, memastikan anak ini memang dititipkan kayak gitu, sehingga sudah jelas kayak gitu. Nah, saya akan kirim surat, bahkan saya akan datang lah ke Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan, pasti setuju lah. Nah, sebab sudah ada diskusi sebelumnya, nanya-nanya saja Bu, cuma nanya karena bisa kayak gitu kan. Nah, dari situ nanti juga akan kami, saya terutama wali kelas akan berkolaborasi Bu ya dengan guru BK gitu kan, dan sekolah agar nanti anaknya ini pulangnya dari kami, menunggu kami gitu. Nah, ini cara saya untuk memastikan bahwa gagasan saya ini akan berjalan seperti itu. Mudah-mudahan berhasil. Oke Bu Reni, kalau kita bahas kriteria keberhasilan dari solusi yang jadi gagasan Ibu, nah kalau misalnya satu itu
kurang efektif dan nilai 10 itu sangat efektif. Nah, kira-kira dari solusi yang Ibu tawarkan tadi, nah kira-kira kriteria keberhasilannya itu di angka berapa, Bu? Saya optimis bahwa akan di level 8. Sebab kenapa saya optimis ada di level 8? Sebab kolaborasi itu yang paling penting, Bu, ya. Kolaborasi dinas pendidikan, kemudian dinas perhubungan, Pemda sini, kemudian dari PK, dari pihak sekolah itu berkolaborasi bersama-sama. Kemudian niat dari si anak tersebut kayak gitu, karena saya sudah panggil anaknya, kemudian anak ini memang benar-benar berniat belajar seperti itu, hanya terkendala seperti itu. Anak ini kadang malu sendiri, dia berbicara dengan saya malu, harus kadang sering terlambat kayak gitu. Nah, dengan yang saya lakukan tadi kayak gitu, saya optimis setidaknya minimal gitu ya. Jadi kriteria keberhasilan dari solusi gagasan lah yang ditawarkan tadi ada di level 9, level 8 gitu sih. Mudah-mudahan nanti prediksi level 8 tapi keberhasilan level 9 gitu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Terima kasih Bu Desi. gagasan Ibu Reni, kemudian rencana tindak lanjutnya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi salah satu anak di kelas Ibu Reni ya. Dan memang Bu Reni, kita namanya wali kelas itu memang harus sigap gitu ya, seperti Ya, Bu Reni ini luar biasa sekali melihat permasalahan anak di kelasnya gitu, yang berasal dari beragam latar belakang ya Bu Reni ya. terima Nah, kasih Bu. memang kita sebagai wali kelas itu memiliki tugas tambahan yang mana selain mengajar juga yaitu tadi Bu, memang terkadang permasalahan-permasalahan kecil itu bisa saja muncul di tengah perjalanan seperti ini. Seperti yang anak Ibu Reni tadi, mungkin awalnya bisa bersama-sama dengan temannya berangkat, tapi ya lagi-lagi kan yang namanya mengharap orang lain itu kan tidak selalu mesti ya Bu Reni Ya, ya, benar, kadang benar. juga temannya berhalangan hadir, maka si anak ini yang sudah semangat nggak bisa ke sekolah karena nggak ada yang jemput. Nah, tapi dari gagasan Ibu tadi luar biasa loh. Ibu punya rencana mau kolaborasi ya Bu ya dengan Iya. beberapa pihak. Itu sesuatu yang patut diacungkan jempol, ide dan gagasan dari Bu Reni. Di mau menghubungi dinas perhubungan juga seperti itu. Kemudian dari mungkin nanti yang terpenting itu juga dengan sopirnya ya Bu Reni ya. Kemudian dengan anak tersebut karena agar bisa saling koordinasi seperti itu ya Bu Reni ya. Iya, benar Bu Desi. Luar biasa sekali Bu. Baik Bu Reni, dari apa yang tadi sudah kita bahas kurang lebih hampir setengah jam ya. Nah, dari sesi pertemuan kita melalui dunia maya ini, apa yang bisa Ibu Reni simpulkan? Iya, jadi terima kasih Bu Desi. Jadi pembicaraan kita sejauh ini bahwa saya mengalami pemikiran kendala anak saya itu jarang masuk, datang terlambat karena kendala ekonomi, tidak punya motor ya. Kemudian berharap sama temennya, ini yang namanya kadang iya kadang enggak. Nah, kemudian saya punya gagasan untuk bagaimana anak ini nanti numpang ke bis Pemda, Bu. Dengan upaya-upaya dari kami melakukan kolaborasi dari Pemda sendiri, kemudian dari PK dengan rekan sejawat kami di sini di sekolah ini. Mudah-mudahan harapannya adalah nanti anak ini tidak terlambat lagi. Jadi rasa bersalahnya itu tidak berkurang, Bu. Kayak gitu. Kepercayaan dirinya meningkat seperti itu, sehingga
seiring sejalan dengan prestasi anak ini karena memang punya potensi. Itu Bu, dari kesimpulan kita berdiskusi sejauh ini Bu Desi. Baik Bu Reni. Wah, luar biasa ya Bu Reni ya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Nah, sekarang gimana Bu perasaannya setelah kita berbicara kurang lebih setengah jam? Lega Gimana Bu, perasaan Bu Reni sekarang? lega Bu Desi, Ya, lega ya. karena menemukan solusi, kemudian ada dukungan kayak gitu sehingga menambah rasa percaya diri saya Bu Desi untuk bisa mengaplikasikan, menerapkan gagasan-gagasan ini memang dalam proses realnya nanti kenyataannya Bu Desi. Dan tentu evaluasi akan terus berjalan Bu Desi. Dengan tindak lanjut pasti akan terus berjalan Bu Desi. Komitmen saya, komitmen kami nanti akan kami lakukan Bu Desi supaya anak ini memang benar-benar terakomodasi permasalahan ini. Baik Bu Reni. Ya, memang kita harus banyak-banyak berkolaborasi tidak hanya di dalam instansi kita ya Bu ya, seperti yang Bu Reni lakukan tadi. Wah, luar biasa sekali. Nah, di sini Bu Reni kita tidak terasa ya sudah berjalan lebih dari setengah jam Bu Reni, dan Bu Reni juga tadi juga perasaannya sudah mulai lega ya karena menemui solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, semoga ke depan kita bisa bertemu kembali Bu Reni. Mungkin hari ini cukup ya Bu Reni ya. Mungkin Bu Reni juga mau mengajar lagi. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu Reni. Cukup ya Bu Reni ya. Ya Bu. Baik, tetap semangat Bu Reni. Ya, semangat. Iya Bu, terus harus semangat. Wah, luar biasa. Saya cukupkan ya Bu Reni ya. Ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.